Gadis pelukis dan langit yang kelabu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, hiduplah seorang gadis bernama Aluna. Ia dikenal sebagai pelukis berbakat yang mampu menangkap keindahan alam dalam setiap sapuan kuasnya. Orang-orang desa sering berkata bahwa lukisan Aluna seperti membawa kehidupan ke dalam kanvasnya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik senyumnya yang lembut, ia menyimpan kesedihan yang mendalam. Sejak kecil, Aluna kehilangan ibunya akibat penyakit yang tak terobati. Sang ibu adalah sosok yang selalu mendorongnya untuk melukis, mengajarinya melihat keindahan bahkan di tengah duka. Langit tidak selalu biru, Aluna, kata ibunya suatu hari, namun bahkan langit kelabu punya keindahan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang sabar. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya. Setelah kepergian ibunya, Aluna menjadikan lukisan sebagai caranya untuk berkomunikasi dengan dunia. Namun, hatinya selalu merindukan sang ibu. Ia sering melukis sosok wanita dengan wajah samar yang selalu berdiri di tengah bunga-bunga, menggambarkan ibunya yang selalu hadir dalam ingatannya. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang melintasi desa melihat salah satu lukisan Aluna di pasar. Saudagar itu terpesona oleh keindahan karyanya dan menawarkan uang yang sangat banyak untuk membeli lukisan tersebut. Namun, Aluna menolaknya. Lukisan ini bukan untuk dijual, katanya lembut. Saudagar itu merasa tersinggung dan meninggalkan desa, membawa dendam dalam hatinya. Beberapa bulan kemudian, tragedi datang. Sebuah badai besar menghancurkan desa mereka, dan rumah kecil Aluna yang penuh dengan lukisannya ikut runtuh. Saat badai mereda, Aluna hanya bisa berdiri di antara reruntuhan, memunguti sisa-sisa lukisannya yang hancur. Salah satu lukisan favoritnya, yang menggambarkan ibunya sedang memeluknya, telah hilang terbawa angin. Sejak itu, semangat Aluna perlahan memudar. Ia tidak lagi melukis seperti dulu. Orang-orang desa merindukan karya-karyanya. Namun Aluna merasa bahwa keindahan dunia telah lenyap bersama lukisannya yang hilang. Namun, pada suatu sore yang kelabu, seorang anak kecil datang mengetuk pintu rumahnya. Anak itu membawa sebuah lukisan yang sedikit rusak. Di tepinya lukisan ibunya yang hilang. Aku menemukannya di pinggir sungai, kata anak itu. Mata Aluna berkaca-kaca saat ia menerima lukisan itu. Tiba-tiba, ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Dalam hening, ia memutuskan untuk melukis lagi. Kali ini, bukan untuk orang lain, tetapi untuk mengenang dan menghidupkan kembali kenangan indah bersama ibunya. Meski langit sering kelabu, Aluna belajar bahwa melukis adalah caranya untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dan meskipun kisahnya penuh duka, lukisan-lukisannya tetap bersinar, membawa harapan bagi orang-orang di sekitarnya, seperti ibu yang tak pernah berhenti mencintainya. Pohon persik ajaib di tepi danau. Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat sebuah pohon persik yang sangat besar tumbuh di tepi danau. Pohon itu tidak seperti pohon biasa, ia selalu dipenuhi buah-buah persik berwarna merah jingga yang harum, bahkan di musim dingin sekalipun. Penduduk desa percaya bahwa pohon itu diberkahi oleh Dewi Danau yang tinggal di dalam air jernihnya. Suatu hari, seorang gadis bernama Lira yang tinggal di desa tersebut merasa ingin tahu tentang legenda pohon itu. Orang-orang bilang, jika seseorang memakan buah persik yang jatuh ke tanah, ia akan mendapatkan sebuah keajaiban. Namun keajaiban itu hanya akan datang jika permohonannya benar-benar tulus. Lira, yang hidup sederhana namun penuh kasih, memiliki satu impian yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia ingin menyembuhkan ibunya yang telah lama sakit. Pada suatu sore yang tenang, Lira duduk di bawah pohon persik sambil memandangi danau. Angin sepoi-sepoi membawa aroma manis buah persik, dan seekor burung kecil bernyanyi dengan riang di cabang-cabang pohon. Tiba-tiba, sebuah persik besar jatuh tepat di sebelahnya. Lira mengambil buah itu dengan hati-hati. Dalam hatinya, ia berdoa dengan tulus agar ibunya kembali sehat. Ketika ia menggigit persik itu, rasa manis yang tak tertandingi memenuhi mulutnya. Dalam sekejap, ia merasakan hawa hangat yang mengalir dari buah itu ke tubuhnya. Saat malam tiba, danau yang biasanya tenang tiba-tiba bercahaya dari dalam air. Muncullah seorang perempuan cantik dengan pakaian yang terbuat dari sinar bulan. Dialah Dewi Danau. Dewi itu tersenyum kepada Lira dan berkata, ketulusan hatimu telah membangkitkan kekuatan pohon ini. Keajaiban akan datang, namun kau harus memahami bahwa cinta adalah sumber sejati dari semua kesembuhan. Keesokan harinya,
Ibunya yang sudah lama terbaring lemah, tiba-tiba bangun dengan penuh tenaga, seolah-olah penyakitnya telah sirna. Penduduk desa pun berbondong-bondong ke rumah Lira untuk melihat keajaiban tersebut. Namun, Lira hanya tersenyum dan berkata, pohon ini hanyalah perantara. Cinta dan doa yang tuluslah yang membawa keajaiban. Sejak itu, Lira merawat pohon persik dengan penuh kasih, memastikan bahwa pohon itu tetap menjadi simbol harapan bagi semua orang. Dan hingga kini, pohon persik di tepi danau tetap berdiri tegak, memberi keajaiban bagi siapapun yang memiliki hati penuh cinta dan ketulusan. Persahabatan di ladang kupu-kupu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ladang bunga kuning yang tak berujung, hiduplah dua sahabat bernama Mira dan Lila. Mereka berdua dikenal sebagai gadis yang ceria, selalu bermain bersama di tengah ladang yang dipenuhi kupu-kupu berwarna-warni. Ladang itu adalah tempat ajaib, di mana kupu-kupu selalu membawa keberuntungan bagi siapapun yang mereka dekati. Setiap pagi, Mira dan Lila mengenakan gaun terbaik mereka, berlari-lari di tengah bunga-bunga sambil tertawa. Mereka suka mengejar kupu-kupu, tapi bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk menikmati keindahannya. Mereka percaya kupu-kupu itu adalah utusan dari peri langit yang menjaga kebahagiaan di desa mereka. Namun, suatu hari, langit di atas ladang mendung. Kupu-kupu yang biasanya terbang bebas menghilang, dan bunga-bunga mulai layu. Desa menjadi sunyi, dan orang-orang merasa sedih. Mira dan Lila, yang tidak tahan melihat ladang kesayangan mereka berubah, memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan membawa keberanian dan harapan, mereka berjalan ke ujung ladang, tempat legenda mengatakan ada pohon besar yang menyimpan rahasia alam. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan seekor kupu-kupu terakhir yang bersinar lemah di bawah pohon itu. Kupu-kupu kecil, apa yang terjadi pada ladang ini? Tanya Mira lembut. Kupu-kupu itu berkata dengan suara lirih, angin utara telah mencuri cahaya dari ladang ini. Jika kalian ingin menyelamatkan kami, kalian harus membawa kembali cahaya matahari yang disimpan di atas awan. Mira dan Lila, dengan tekad kuat, memutuskan untuk naik ke awan menggunakan tangga cahaya yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Di atas awan, mereka menemukan bola cahaya matahari yang dijaga oleh angin utara. Dengan kecerdikan dan kerjasama, mereka berhasil merebut kembali cahaya itu. Ketika mereka menurunkan bola cahaya ke ladang, keajaiban terjadi. Langit kembali cerah, bunga-bunga bermekaran, dan kupu-kupu berterbangan dengan gembira. Ladang kembali hidup, dan desa dipenuhi tawa serta kebahagiaan. Sejak saat itu, Mira dan Lila dikenal sebagai penjaga ladang kupu-kupu. Mereka mengajarkan desa tentang pentingnya keberanian, persahabatan, dan menjaga keindahan alam. Dan setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam, Mira dan Lila masih suka berlari di ladang sambil tertawa, ditemani ribuan kupu-kupu yang berterima kasih atas cinta mereka. Kamar Putri Musim Semi. Di sebuah kerajaan kecil yang tersembunyi di balik hutan lebat, ada seorang putri bernama Arya, yang dikenal sebagai Putri Musim Semi. Ia tinggal di sebuah kamar ajaib yang dipenuhi dengan tanaman merambat dan bunga-bunga yang selalu bermekaran. Kamar itu adalah hadiah dari para peri musim semi, yang menginginkan Arya menjaga keindahan alam dan membawakan kedamaian ke seluruh kerajaan. Kamar itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber kekuatan bagi Arya. Setiap pagi, sinar matahari masuk melalui jendela lengkung besar dan menyentuh bunga-bunga, memberikan energi pada Arya untuk menyebarkan kehidupan di sekitarnya. Dengan kekuatannya, Arya bisa membuat ladang kembali hijau, menyembuhkan pohon-pohon yang sakit, dan memanggil burung-burung untuk bernyanyi. Namun, suatu hari, bunga-bunga di kamarnya mulai layu. Arya merasa kehilangan kekuatannya. Para peri muncul dan memberitahu bahwa musim dingin yang panjang akan datang. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan musim semi adalah dengan menemukan kristal kehidupan yang tersembunyi di puncak gunung salju. Tanpa ragu, Arya memulai perjalanan yang penuh tantangan. Ia melewati lembah beku, menghadapi badai salju, dan menemukan hewan-hewan yang membutuhkan pertolongannya di sepanjang jalan. Dengan hati yang penuh cinta, ia membantu mereka. Dan setiap perbuatan baiknya membuat bunga-bunga kecil bermekaran di tengah salju. Ketika akhirnya ia mencapai puncak gunung, ia menemukan kristal kehidupan yang bersinar dengan warna pelangi. Dengan kekuatan doanya, ia membawa kristal itu kembali ke kamarnya. Ketika kristal ditempatkan di tengah-tengah bunga, seluruh kamar kembali hidup. Tanaman merambat memanjat lebih tinggi,
Bunga-bunga bermekaran dengan warna yang lebih cerah, dan sinar matahari bersinar lebih hangat. Kerajaan Pul terselamatkan dari musim dingin yang terlalu panjang, dan musim semi kembali menyelimuti seluruh negeri. Arya dipuji sebagai pahlawan, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, keajaiban bukan datang dari kekuatanku, melainkan dari cinta yang kita bagikan kepada alam dan makhluk di sekitarnya. Sejak itu, kamar putri musim semi menjadi simbol harapan dan kehidupan, tempat semua orang datang untuk merasakan keajaiban cinta dan keindahan alam. Mekar bersama angin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan padang bunga liar, hiduplah seorang gadis cantik bernama Evelyn. Rambut pirangnya panjang seperti sutra yang bercahaya di bawah sinar matahari, melambai lembut setiap kali angin meniup padang bunga liar. Dia selalu ditemani oleh adik perempuannya, Clara, seorang gadis kecil dengan rambut hitam legam yang sering diikat menjadi dua kuncir lucu. Evelyn memiliki kebiasaan memetik bunga liar setiap pagi. Ia percaya bunga-bunga itu membawa keindahan dan kebahagiaan ke dalam rumah mereka. Setiap tangkainya ia pilih dengan hati-hati, memastikan warnanya mencerminkan perasaan hari itu. Clara selalu berjalan di sampingnya, sambil membawa keranjang kecil dan sesekali memetik bunga yang menarik perhatian anak kecilnya. Di suatu pagi yang cerah, mereka menemukan sebuah lembah baru di balik bukit yang jarang mereka jelajahi. Lembah itu dipenuhi bunga liar dengan warna-warna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada bunga biru secerah langit, ungu seindah senja, dan kuning yang menyala seperti matahari. Evelyn terpesona, sementara Clara melompat kegirangan. Namun, di tengah kegembiraan mereka, Evelyn melihat sebuah bunga yang berbeda dari lainnya. Warnanya putih seperti salju dengan pinggiran keemasan. Ia merasa bunga itu memanggilnya, seakan memiliki cerita tersendiri. Ketika ia hendak memetiknya, seorang wanita tua tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. "Anakku, bunga itu tidak biasa," kata wanita tua itu dengan senyum lembut. "Bunga ini hanya tumbuh di tempat yang paling murni, dan ia membawa berkah bagi siapa saja yang merawatnya dengan cinta." Evelyn ragu sejenak, tetapi Clara, dengan rasa penasaran anak kecilnya, berkata, "Kita harus merawatnya, Kak. Mungkin dia bisa membawa kebahagiaan lebih banyak lagi." Evelyn memetik bunga itu dengan hati-hati dan membawanya pulang. Di rumah, mereka menanamnya di sebuah pot indah dan merawatnya setiap hari. Anehnya, bunga itu tampak hidup, mekar lebih besar dan lebih cantik setiap kali mereka berbicara atau bernyanyi di dekatnya. Lama-kelamaan, bunga itu membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Desa kecil mereka menjadi semakin ramai dengan orang-orang yang datang untuk melihat bunga ajaib itu. Evelyn dan Clara tidak hanya dikenal sebagai pemetik bunga liar, tetapi juga sebagai penjaga keindahan dan harapan. Namun bagi Evelyn, yang terpenting bukanlah ketenaran atau pujian. Baginya, keajaiban bunga itu adalah caranya mengingatkan mereka untuk selalu menghargai hal-hal kecil seperti sinar matahari pagi, angin lembut yang membawa wangi bunga liar, dan tawa Clara yang selalu menjadi musik indah di setiap harinya. Dan di lembah yang penuh bunga itu, Evelyn dan Clara terus memetik bunga liar, membawa keindahan alam ke dalam hati mereka dan orang-orang di sekitarnya. Keindahan di tepi danau. Di sebuah desa kecil di Swiss, terdapat sebuah rumah kayu yang sederhana, namun mempesona, terletak di lereng bukit yang menghadap ke danau yang jernih. Rumah itu milik seorang wanita tua bernama Helena, yang telah hidup di sana selama bertahun-tahun. Setiap pagi, Helena membuka jendela rumahnya dan menghirup udara segar pegunungan sambil memandangi pemandangan menakjubkan di depan matanya. Danau yang terletak tepat di bawah rumahnya memantulkan cahaya matahari dengan warna biru yang begitu menawan, sementara pegunungan menjulang tinggi di sekelilingnya, dihiasi salju putih yang tak pernah mencair. Meskipun rumah itu sederhana, Helena merasa kaya akan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Setiap hari, para penduduk desa datang ke danau itu untuk menikmati kedamaian yang ditawarkan oleh tempat itu. Beberapa datang untuk memancing, beberapa untuk berperahu, dan ada juga yang sekadar duduk di tepi danau sambil membaca buku atau berbicara dengan teman. Danau itu menjadi tempat bertemu yang menyatukan warga desa, tempat mereka melupakan segala kesibukan dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Lukas datang ke desa itu. Ia adalah seorang seniman muda yang sedang mencari inspirasi untuk karyanya.
Lukas mendengar tentang keindahan danau dan rumah Helena yang memiliki pemandangan luar biasa, lalu memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Begitu sampai, ia merasa seperti masuk ke dalam dunia yang berbeda. Suasana yang damai dan pemandangan yang menakjubkan membuat hatinya terpesona. Helena yang ramah menyambut Lukas dengan senyum hangat dan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Lukas pun mulai melukis pemandangan yang ia lihat setiap hari: danau, pegunungan, dan langit yang berubah warna sepanjang hari. Setiap goresan kuasnya menggambarkan betapa besarnya keindahan alam yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Waktu berlalu, dan Lukas semakin terikat dengan desa itu. Dengan danau yang tenang, dan dengan Helena yang penuh kebijaksanaan. Ia sadar bahwa tempat ini bukan hanya sumber inspirasi, tetapi juga tempat yang menyembuhkan jiwa. Ia memutuskan untuk menetap di desa itu, melukis setiap hari, dan berbagi kisah dengan orang-orang yang datang untuk menikmati kedamaian. Pada suatu sore yang cerah, saat danau memantulkan warna oranye keemasan dari matahari terbenam, Lukas berdiri di tepi danau dengan kuas di tangan. Ia melihat wajah Helena yang tersenyum di kejauhan. Sementara warga desa berjalan perlahan menuju danau, merasakan keindahan yang sama. Di sana, di desa kecil di Swiss, dengan rumah sederhana dan pemandangan indah yang tiada duanya, kisah tentang kedamaian dan keindahan hidup terus berkembang, selamanya menjadi bagian dari alam itu.